Halo semeton Bali Kultur dimanapun berada, selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di kota Bangli dengan cuaca hujan deras. Hari ini saya akan mengajak semeton Bali Kultur untuk menyaksikan proses verifikasi peserta lomba ogoh-ogoh se-Bali yang diadakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ya. Jadi saya akan mengajak semeton semua untuk melihat bagaimana sih proses verifikasi peserta lomba ogoh-ogoh se-Bali yang sudah mendaftar di Kabupaten Bangli ini. Dan pagi ini saya sudah ada janji dengan tim dari provinsi ya, yang akan turun ke lapangan untuk memverifikasi peserta lomba. Seperti apa proses verifikasi tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan konten-konten seni, budaya, adat, dan tradisi untuk semeton sekalian. Oke, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Kecamatan Susut. Jadi saya langsung meluncur ke lokasi pertama di Banjar Malat Gusti, yang tepatnya berada di Desa Penglumaran. Teman-teman tim verifikasi dari Dinas Kebudayaan Provinsi nampaknya sudah berada di lokasi. Saya agak terlambat sedikit karena rencana awal kita ketemu di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli. Namun rencana berubah dan tim berinisiatif langsung meluncur ke lokasi. Di sini tim memverifikasi dengan cara memaparkan ulang tentang kriteria-kriteria yang ada dalam lomba ogoh-ogoh se-Bali yang berkaitan dengan Nyepi Tahun Saka 1945. Selain pemaparan kriteria, tim juga mewawancarai peserta dan menanyakan diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam belangko verifikasi. Dalam belangko verifikasi tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Apakah ogoh-ogoh yang dilombakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan? Di antaranya seperti tema, batas tinggi maksimum, dan juga yang paling penting adalah ogoh-ogoh tersebut menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Tema ogoh-ogoh di Banjar Malat Gusti ini adalah Mamedi. Sedikit gambaran imajinasi sang maestro yang membuat karya ini. Mamedi adalah sosok makhluk halus yang keberadaannya sangat dipercayai di Bali. Dalam cerita Bali, Mamedi merupakan sosok yang menyerupai manusia, namun tidak memiliki filtrum atau batas lepitan antara hidung dan mulut. Merujuk dari cerita-cerita tersebut, sehingga maestro terinspirasi untuk membuat sebuah karya ogoh-ogoh yang bertema Mamedi. Tutur orang tua pada zaman dulu katanya Mamedi sering mencuri anak-anak ya, sebab slogan itu seperti itu mantan. Dari bentuk yang tidak tahu secara jelas bentuknya seperti apa, cuma bisa digambarkan kan beberapa macam ya. Yang penting dari perkataan orang tua kan Mamedi adanya tidak memakai tumis bibir, cuma seperti itu. Tidak untuk tanah. Ditekan itu tanah.
Oke, kali ini proses verifikasi di Banjar Malat Gusti ini telah selesai. Dan saat ini tim akan segera meluncur ke lokasi kedua, yakni di Banjar Sri Batu. Ini pamit. Kini kami sudah sampai di lokasi kedua, yaitu di Banjar Sri Batu, yang lokasinya berjarak sekitar 10 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Habis begadang dia. Habis begadang. Yang baru daftar lagi. Kan isi kamar nanti tuh, Pak, kelihatan. Tim langsung melakukan verifikasi dengan cara serupa yang diterapkan di Banjar Malat Gusti tadi ya. Adapun ketentuan khusus yang terdapat dalam lomba ogoh-ogoh sebali yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ogoh-ogoh yang dilombakan adalah ogoh-ogoh yang dibuat dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1945. Kedua, ogoh-ogoh terbuat dari bahan-bahan alam ramah lingkungan, tidak diperbolehkan menggunakan styrofoam, spons, dan plastik sekali pakai. Ketiga, tinggi ogoh-ogoh minimal 3 meter, maksimal 5 meter, diukur dari atas alas atau beti. Keempat, bentuk ogoh-ogoh bercirikan tradisi Hindu Bali dengan tidak menampilkan unsur politik, sara, dan pornografi. 5. Wujud ogoh-ogoh dapat berupa santa rupa atau figur dewa, atau rudra rupa atau figur raksasa. Keenam, narasi atau sinopsis ogoh-ogoh dipajang pada saat penilaian. 7. Keputusan tim juri berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Basmasura ini diberikan kesaktian oleh kesaktian. Dia bisa membunuh dengan cara menempatkan tangannya di kepala, dan yang ditepak itu bisa menjadi abu. Dan Basmasura ini mati gara-gara tema ogoh-ogoh di Banjar Sri Batu ini adalah Brahmasura Semeton. Penari itu mengajarkan Para menggali STT ini sempat sedikit menceritakan kisah Brahmasura tersebut, namun secara tidak lengkap karena sang konseptor tidak berada di dalam lokasi ini Semeton. Ogoh-ogoh ini sangat tinggi dan besar Semeton, namun tidak melewati batas ketentuan yang ditentukan. Ogoh-ogoh ini menggunakan rangka dan pondasi dari balok kayu Semeton. Kami sedikit pun tidak melihat ada besi sebagai penopang ataupun rangka dalam ogoh-ogoh ini. Rencana buat rancangannya pakai Oke Semeton, proses verifikasi di Banjar Sri Batu ini telah selesai Semeton. Saat ini kami akan bersiap-siap menuju lokasi terakhir, yakni di Banjar Kayu Ambul. Jarak dari Banjar Sri Batu ini tidak terlalu jauh Semeton. Kira-kira sekitar 5 menit kita sudah sampai di lokasi.
Yap, kita sudah berada di lokasi terakhir, yakni di Banjar Kayu Ambo. Sekedar informasi, Banjar Kayu Ambo ini adalah salah satu banjar yang 1 tahun lalu juga mengikuti perlombaan ogoh-ogoh Sebali dan berhasil menjuarai juara 1 di Kabupaten Bangli. Tim mulai bekerja untuk memverifikasi secara detail tentang beberapa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam belangko verifikasi. Tema ogoh-ogoh ini adalah Rahwana Tembang Kresna ya teman-teman. Yang sedikit bisa kami kutip dari keterangan para Yowana bahwa Rahwana sedang merayu Dewi Sita di Alengka. Sekedar informasi semeton, bahwa sebelum melakukan verifikasi di Kabupaten Bangli kemarin di tanggal 14 Februari, tim dari provinsi telah melaksanakan verifikasi di Kota Denpasar. Untuk di Kabupaten Bangli, tim memverifikasi sejumlah peserta yang sudah mendaftar, diantaranya berada di Kecamatan Susut, Bangli, dan Tembuku. Kebetulan tim menyebar pada saat waktu yang bersamaan, yakni di hari Rabu di tanggal 15 Februari 2023. Jadi sangat disayangkan sekali saya tidak bisa meliput keseluruhan peserta yang ikut dalam lomba ini, dan saya memutuskan untuk ikut mendampingi tim memverifikasi peserta lomba ogoh-ogoh Sebali di Kecamatan Susut. Untuk para Yowana di seluruh Kabupaten Bangli yang belum mendaftarkan ogoh-ogohnya, bisa langsung mendaftarkan ogoh-ogohnya di link yang terdapat dalam brosur yang disebar oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan batas akhir pendaftaran adalah di tanggal 22 Februari 2023. Penilaian akan dilaksanakan di tanggal 2 Maret sampai dengan 10 Maret 2023. Para Yowana di sini rata-rata mempunyai skill yang sangat. Mereka sudah membagi tugasnya masing-masing untuk membuat suatu pola atau bentuk di dalam ogoh-ogoh tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan konten-konten yang menarik seputar seni budaya, adat, dan tradisi. Matur suksema.